Halo, assalamualaikum. Ngeliat penampakan di meja saya udah kebayang lah ya kita mau bahas apa. Ya, ini adalah sebuah smartwatch baru dari Zebless, namanya Zebless Beetalk, dengan kelebihan atau fitur utama yang ditonjolkan adalah di voice calling. Jadi bisa dipakai buat telepon ya, buat jadi handsfree pas nelpon. Termasuk udah saya coba juga, teman-teman yang ikutin saya di Instagram udah ngeliat mungkin ya, saya bikin story ngetes ininya, loudspeakernya ternyata bisa dipakai buat mainin lagu juga ya. Oke, kemudian untuk health managementnya atau pengukuran kesehatan, dia juga termasuk lengkap. Ada heart rate, kemudian blood pressure juga atau tekanan darah, selain juga blood saturation atau oxygen saturation. Nah, untuk aplikasinya dia pakai GloryFit. Jadi teman-teman mungkin bisa yang udah nonton kemarin kita bahas apa Eagle Valor. Nah, kira-kira sama kayak gitu si aplikasinya. Nah, sekarang kita langsung ke smartwatch-nya. Ya, kalau teman-teman lihat, kenapa pakai strap seperti ini? Karena ternyata kemarin Zebless kirim ada extra strap seperti ini. Saya nggak tahu kalau teman-teman beli apakah bakal dapat juga atau tidak. Karena ada 4 pilihan warna ya. Yang 2 dengan body gold seperti ini. Yang strapnya warna hijau. Kayak gini ya. Ini yang strap aslinya. Ini tuh warnanya olive green. Warna hijau olive ya si strapnya. Kemudian ada yang warna pink kalau nggak salah dengan body gold seperti ini. Sementara yang bodinya hitam, itu dapat strap hitam kalau nggak putih ya. Dan yang paling menonjol adalah ya, layarnya. Lumayan besar nih, 1,89 inci. Kita coba pilih watch face yang lebih ini ya, yang lebih colorful ya. Biar kelihatan seberapa besar layarnya. Ya, segitu besar ya. Termasuk bodinya di tangan juga penampangnya nih lumayan besar. Panelnya sendiri bukan AMOLED, jadi tidak ada always on display. Dan untuk pengoperasiannya kurang lebih sama, si tombol power yang ada di kanan ini, tombol fisik, bisa buat nyalain dan matiin layar. Kemudian kalau kita swipe dari atas ke bawah, muncul toggle seperti ini. Nah, ini untuk brightness. Kemudian bisa di back dengan swipe dari kiri ke kanan. Nah, ini bisa buat telepon juga nih. Termasuk buat nelpon dari sini langsung. Misalkan nomor yang saya pakai kan XL ya. Kita coba telepon 123. Nah, sekarang udah calling. Selamat datang di PLN 123. Kedengeran loudspeakernya? Dalam upaya meningkatkan layanan, saat ini dapat menghubungi kontak center PLN 123. Loh, PLN ternyata. Saya pikir bakal ini cek pulsa XL. Saya udah lupa nomornya. Ternyata 123 ke PLN ya. Untung nggak ke polisi. Kemudian kita bisa lihat call log. Oke, ini ada daftar panggilan yang sudah dilakukan. Yang merah itu miss call, panggilan masuk yang nggak terangkat, terjawab. Kemudian ada contacts. Nah, kontak ini perlu disinkronisasi dari aplikasi GloryFit-nya ke sini ya. Tinggal kasih permission juga buat ngakses kontak di device Bluetooth. Jadi kalau mau jadi handsfree, jangan lupa pairing Bluetooth-nya juga ya. Selain di aplikasi GloryFit, di settingan Bluetooth smartphone kamu juga. Terakhir ada switch, apa ini? Oh, mengalihkan panggilan, mau kemana gitu ya. Oke, sip. Kemudian sisanya ya ini ada find phone. Diam aja handphonenya. Malah yang getar smartwatch-nya. Oke lah, kita skip aja dulu. Kita lihat interaksinya yang lain. Kita swipe dari bawah ke atas, itu buat notifikasi atau pesan yang di-forward ke smartwatch ini ya, seperti biasa. Dan dari kanan ke kiri itu quick card-nya. Ini ada rekap aktivitas yang sudah dilakukan, ada heart rate, kemudian ini adalah mmHg itu blood pressure, lalu ada SpO2 juga, atau blood oxygen, oximeter ya. Kemudian ini adalah sleep monitoring dan weather. Panas ya hari ini ya. Oke lah, kalau mau masuk menu lengkap, swipe dari kiri ke kanan. Ini ada phone, training. Nah, sayangnya memang di smartwatch yang pakai aplikasi GloryFit itu tidak ada rekap hasil training per sesi ya. Tapi mode trainingnya cukup banyak. Ada outdoor running, cycling, swimming, skipping. Ini nggak ada GPS juga ya. Karena ini harganya cukup terjangkau, 500 ribuan aja smartwatch-nya. Badminton, table tennis, tenis, alpinism, walking, basketball, football, cricket, volleyball, hoki, rugby, dancing, spinning bike, sit-ups, indoor running, boating, gimnastik, jumping jack. Iya, ada indoor running sama outdoor running. Bedanya apa? Tuh, langsung aja start kan, nggak nyari GPS dulu. Oke lah, kita lanjut.
Nah, ini status. Nah, ini hasil training juga bakal masuk ke sini. Direkap langsung, gelondongan datanya ya, nggak per sesi training sayangnya. Heart rate, SpO2, sleep, blood pressure, weather, udah semua. Music, bisa jadi remote control ya, buat music player di smartphone kamu. Tidak punya storage juga dia, jadi bukan buat pemutar musik mandiri. Kalaupun dia bisa ngeluarin suara, itu adalah suara musik dari streaming di smartphone kamu. Message adalah notif yang masuk. Kemudian breath training ada buat yang kamu suka stres atau suka gugup, deg-degan. Itu bisa dibantu ya dengan latihan nafas seperti itu. Kemudian di more ini ada stopwatch, timer, find phone, dan QR code. Terakhir di setting ada watch face. Bawaannya kalau nggak salah cuma 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini yang saya download dari aplikasi Gloryfit ya. Lumayan banyak watch face-nya di Gloryfit, nanti kita lihat. Oke, ada tema. Nah, tema ini buat tampilan dari menu lengkapnya atau main menunya. Nih, kalau mau pakai yang ini juga bisa, jadi kayak gini. Tapi kok kayak gini ya? Oh, geser-geser. Tapi nggak ada ini tampilan yang kepotongnya gitu. Jadi, hilang kecil. Kurang enak ya. Setting di mana setting? Oh, di sini. Kita balikin aja, kalau nggak ke grid kayak gini, kayaknya lebih enak. Kita kembali ke setting, ada settingan untuk brightness, tapi sayangnya tidak ada settingan untuk screen timeout ya. Sebelum dipakai, saya liatin dulu bagian perbagiannya ya. Ini kan udah kelihatan nih, bezelnya paling bawah itu lebih tebal dibandingkan yang lain. Dan yang lain pun masih lumayan tebal ya untuk ukuran sebuah smartwatch. Tapi ini bodinya semuanya terbuat dari zinc alloy, pinggirannya pokoknya yang warna gold itu ya. Kalau yang bagian belakang ini plastik sih tetap. Nah, di sini ada loudspeaker-nya. Agak memanjang seperti itu. Di sini mikrofonnya nih. Jadi buat teleponan ini bisa ya. Sama buat dengerin musik. Oke, baru sekarang saya pasang di pergelangan tangan saya. Ya, delay ya, kerasa ya. Kurang sensitif. Yuk, sekarang kita bahas untuk aplikasinya sedikit saja. Saya sudah install Gloryfit. Nih, tadi kebetulan lagi lihat-lihat watch face-nya. Ratusan, nyampe lah 100 kayaknya. Tapi nggak lebih hebot. Nggak lebih membludak dibandingkan Eagle Valor yang lebih banyak ya. Entah kenapa kan beda-beda tipe smartwatch di satu aplikasi, ternyata beda juga jenis watch face yang bisa ditampilkannya ya. Udah My Dial. Ini yang udah saya download, dan custom dial. Bisa buat gambar sendiri, kemudian warna tulisan ya. Tapi nggak bisa diubah-ubah tuh jam dan jumlah langkah doang yang dimunculin ya. Nggak se-customize yang apa sih, yang all-like tuh aplikasinya. Saya lupa. Kemudian kita bisa lihat juga ada settingan buat kesehatan, heart rate monitoring, blood oxygen, kemudian call reminder, SMS reminder, app reminder. Nah, ini juga bisa dinyalain satu-satu. Kalau kamu nggak nyalain, ada WhatsApp call aja nggak dapat notifnya loh. Apalagi berharap buat bisa teleponan WhatsApp call dari sini, nggak ya. Mungkin di iPhone bisa, karena di iPhone WhatsApp call itu sama perlakuannya kayak call biasa. Tapi tetap sih kayaknya harus dicoba sendiri nanti. Kebetulan saya tidak berani menginstal Gloryfit di iOS. Di Android aja, itu pun nggak saya kasih permissionnya ke banyak aplikasi ini. Tapi tadi saya coba WhatsApp call, nggak muncul. Mungkin karena belum saya aktifkan notification access-nya ya, ke berbagai aplikasi di sini. Baru call yang beneran masuk ke sini dan bisa dipakai buat teleponan ya, si smartwatch ini dengan loudspeaker yang nyaring. Saya sudah coba tadi nyaring, terdengar. Sisanya ada sedentary reminder, smart alarm clock. Alarm ini cuma bisa ditambahkan dari aplikasi ini. Raise to wake ada dan sudah menyala. Kemudian do not disturb bisa di-set dari sini. Kemudian bisa goyang-goyangkan buat ambil gambar, buat jadi Tom Sis juga bisa. Find bracelet, ya getar-getar, oke. Bracelet looking for mobile phone, oh makanya tadi nggak bisa karena harus dinyalain dulu permissionnya ya. Kemudian, oke ini dia, screen on time-nya terlalu pendek, tadi terus singkat 5 detik saja, bisa dipanjangkan sampai 15 detik di aplikasi ini. Udah sering banget dibahas ya, tiap bahas smartwatch yang pakai Gloryfit. Dan untuk bahasa, dia ngikutin sistem, ngikutin smartphone-nya. Tapi kalau harus pilih sendiri, nih ada beberapa bahasa, sayangnya Indonesia tidak muncul kali ini.
Padahal di websitenya, di Lazada, di tempat link pembeliannya itu disebutin ada Indonesia loh. Dan biasanya memang yang pakai Glory Fit tuh ada Indonesia. Nggak tahu kenapa sekarang nggak ada ya. Semoga nanti ada lah. Oke. Ya sudahlah, kita sudahi saja unboxing sama kupas fitur dari ZBlaze BeeTalk ini yang bisa kamu dapatkan di link di deskripsi video. Buat kamu yang nyari smartwatch yang bisa jadi hands-free, silakan dipertimbangkan ya. Layarnya lumayan besar, bodinya juga lumayan besar, dengan bezel yang masih lumayan tebal juga, terutama yang di bawah. Watchface-nya banyak, di aplikasi tadi udah dilihat ya, banyak, dan bisa menampilkan metrik yang lengkap juga ada. Nah, sekarang udah lebih cepet, nggak sedelay tadi loh. Ya, kelihatan di sini ya, ada heart rate, baterai, sama jumlah langkah, hari, dan jamnya. Ini watchface yang saya pilih akhirnya. Hitamnya pekat juga layarnya, dan kamu bisa lihat sendiri apakah layarnya responsif atau enggak. Masih ada delay sedikit, tapi udah lumayan lah ya, animasinya cepat, ngikutin sentuhan saya. Ya rada berat, wajar lah buat smartwatch 500 ribuan. Sip. Buat yang tertarik, linknya akan ada di deskripsi. Lazada tempat belinya, atau mungkin saya carikan juga seller yang sudah ready di Jakarta. Atau mau beli bekas saya, bekas unboxing dan kupas tuntas fiturnya ini juga boleh ya. Cek aja link ke lapak kanan saya. Ini dia ZBlaze BeeTalk 500 ribuan smartwatch yang punya kemampuan jadi hands-free, bisa buat teleponan. Silakan kalau tertarik. Kalau enggak, nggak apa-apa juga sih. Saya mau tutup videonya aja. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.